Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Nuraini dengan NIM 6670230045 dari kelas 4E. Jadi, di sini saya akan mempresentasikan hasil dari praktikum saya di mata kuliah Lembaga Perwakilan. Adapun praktikum saya itu berjudul mengenai efektivitas pengawasan DPR RI dalam menangani dampak sosial proyek strategis nasional Pantai Indah Kapuk II. Pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo, berbagai kebijakan strategis itu telah digulirkan demi mendorong kesejahteraan masyarakat. Salah satu yang menonjol adalah Proyek Strategi Nasional atau PSN yang didukung oleh sejumlah regulasi, termasuk PP nomor 42 tahun 2021 tentang kemudahan PSN. Lalu ada Permenko nomor 9 tahun 2022 yang merevisi Permenko nomor 7 tahun 2021 tentang daftar PSN, serta Undang-Undang nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja sebagai payung hukum tertinggi. Nah, salah satu PSN yang sangat menonjol akhir-akhir ini di Provinsi Banten adalah proyek pembangunan kota mandiri dan kawasan hijau yang kita sebut Pantai Indah Kapuk II yang diumumkan pada 20 Maret 2024 kemarin. Di atas lahan seluas 1.755.000 hektar itu berdiri suatu ambisi besar kota modern yang bernama PIK II ini, yang merupakan sebuah proyek strategi nasional bernilai 65 triliun rupiah. Wow. Tapi teman-teman, pertanyaannya, siapa yang sebenarnya menikmati pembangunan ini dan siapa yang harus menanggung semua biayanya? Lalu, sedangkan nelayan kehilangan laut, petani kehilangan tanah, dan rakyat kehilangan suara. Lalu di mana wakil rakyat yang seharusnya berdiri bersama mereka, yang berdiri bersama kita, teman-teman? Lalu teman-teman, saya akan menganalisa permasalahan PIK II ini menggunakan teori representasi politik yang dikembangkan oleh Hannah Pitkin tahun 1967. Di mana teori ini saya jadikan pisau analisis saya dalam praktikum ini. Nah, Hannah Pitkin membagi konsep representasi menjadi 4 bentuk utama. Ada formal, deskriptif, substantif, dan simbolik, di mana teman-teman keempat bentuk ini dapat dijadikan lensa untuk memahami bagaimana peran dan kualitas pengawasan yang dilakukan oleh DPR RI terhadap jalannya pemerintahan, teman-teman. Kalau representasi formal itu merujuk pada legitimasi hukum dari seorang wakil, dalam hal ini anggota DPR RI yang dipilih melalui pemilu itu dianggap sah secara prosedural mewakili rakyat. Namun secara legitimasi formal ini tuh nggak serta-merta mencerminkan kinerja mereka dalam menjalankan fungsi pengawasan. Kemudian kalau representasi deskriptif itu menekan kesamaan karakteristik antara wakil yang diwakili, seperti jenis kelamin, etnis, atau daerah asalnya. Nah, selanjutnya kalau representasi substantif itu ketika anggota dewan benar-benar membela dan mengawasi kepentingan rakyat melalui kritik, evaluasi kebijakan, dan kontrol terhadap eksekutif. Nah, ini tuh si representasi substantif itu menjadi fungsi atau menjadi inti dari peran representasi yang sejati gitu dalam demokrasi. Nah, terakhir itu ada representasi simbolik, di mana ini tuh mencerminkan persepsi publik terhadap kedekatan wakil rakyat, namun tidak selalu diikuti oleh tindakan nyata, teman-teman. Oke, memang dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap jalannya pemerintah dan pelaksanaan kebijakan publik, DPR itu secara formal emang memiliki berbagai instrumen konstitusional seperti rapat kerja dengan kementerian terkait, kunjungan kerja lapangan, serta pembentukan panitia khusus, pansus ataupun panitia kerja panja. Nah, ini tuh sesuai hal Undang UU nomor 17 tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, DPRD, yaitu Undang-Undang MD 3 yang memberikan mandat kelembagaan kepada DPR RI untuk melakukan pengawasan terhadap eksekutif dalam hal implementasi kebijakan nasional. Namun teman-teman, terkait PSN PIK II, belum ditemukan bukti kuat bahwa DPR RI ini telah membentuk panja ataupun pansus untuk menangani persoalan dampak sosial yang timbul dari PIK II. Terus malah terdapat kunjungan kerja, teman-teman, dari wakil ketua DPD RI, bukan DPR RI, yaitu Yoris Raweyai ke wilayah terdampak reklamasi di Tangerang. Nah, tindakan ini memang bersifat sporadis gitu, belum terkoordinasi secara kelembagaan melalui mekanisme resmi pengawasan struktur.
Tapi yang dilakukan oleh DPR RI itu cuman memberikan pernyataan terhadap publik di depan media, seperti Wakil Ketua Komisi 4 DPR RI yaitu Ahmad Yohan memberikan pernyataan sekaligus meminta pemerintah untuk mengevaluasi PSNPIK 2 ini. Terus ada dari fraksi PKS di DPR RI yaitu ketua fraksinya Pak Jazuli Juwaini, dia hanya memberikan pernyataan buat jadi disahkan ke pemerintah buat menghentikan PSNPIK 2. Lalu ada pernyataan dari anggota Komisi 4 yaitu Firman Subagio menyatakan setuju akan pembatalan PIK 2 ini. Namun teman-teman, mereka itu hanya pernyataan-pernyataan saja. Kalau kita analisis representasi DPR RI terhadap dampak sosial berdasarkan teori Hannah Pitkin tadi, nih teman-teman, pertama tadi kalau representasi formalistik tadi kan secara konsep emang legitimasi dan otoritas perwakilan melalui pemilihan umum dan mekanisme konstitusional kan teman-teman. Tapi DPR RI kan memiliki mandat resmi gitu buat melakukan pengawasan berdasarkan UUMD 3 tadi. Tapi tadi buktinya belum ada pembentukan panja maupun pemanggilan formal menteri terkait PSNPIK 2. Itu menggambarkan representasi formalistik. Lalu tadi tidak ada anggota DPR RI yang berasal dari Banten sendiri gitu yang menyoroti kasus ini. Nah, itu bahwa representasi secara deskriptifnya saja tidak terpenuhi gitu. Bahkan DPR RI yang tadi mengeluarkan pernyataan media tanpa aksi legis nyata, itu tuh berdasarkan Hannah Pitkin itu masuknya ke representasi simbolik, di mana kehadiran wakil yang dianggap mewakili itu secara simbolis melalui pernyataan atau gestur saja. Berarti itu kan masuknya ke simbolik gitu. Bahkan ketika tidak ada follow up kelembagaan seperti investigasi lapangan, evaluasi gitu terkait pelanggaran agrarian sosial proyek PIK 2, ini menggambarkan lebih ke substantif gitu, bahwa representasi substantif terhadap masyarakat, terhadap nelayan, petani dan komunitas lokal itu tidak terlaksana. Jadi dalam logika Pitkin, representasi substantif kan harus terlihat dalam aksi kebijakan, bukan sekedar ucapan. Jadi ketika DPR hanya hadir dalam media tanpa langkah pengawasan, maka itu tuh merupakan bentuk kegagalan representasi substantif gitu, yang menjadi representasi demokrasi sejati. Nah, terus teman-teman, tadi secara teoritis memang banyak konflik kepentingan dan tekanan politik gitu dari para DPR seharusnya memanggil menteri, ATR BPN, PUPR dan KLHK. Tapi yang muncul apa? Yang muncul hanya rencana memanggil menteri kelautan gara-gara pagar laut misterius. Itu pun gara-gara ada kasus pagar loh. Padahal reklamasi dan penggusuran itu sudah jalan duluan. Bayangin kalau nggak ada pagar laut misterius, itu nggak ada rencana pemanggilan. Dan ini sampai saat ini pun tidak ada kejelasan untuk pemanggilan ini, teman-teman. Kemudian, mengapa DPR tidak bertindak? Karena mereka terjebak dalam 3 jebakan utama. Yang pertama, minim transparansi. Dokumen AMDAL, peta reklamasi dan rencana relokasi itu memang tidak pernah dipublikasikan. Masyarakat pun tidak bisa melihatnya. Bahkan DPR pun memang tidak mempunyai akses penuh. Tapi kan mereka mempunyai jabatan, seharusnya mereka bisa gitu. Yang kedua, itu ada konflik kepentingan. Sebagian anggota DPR itu punya hubungan langsung atau tidak langsung dengan pemilih proyek gitu. Jadi di DPR itu dapat tekanan politik, ada kompromi ekonomi antara korporasi dengan dia. Dan yang ketiga itu ada kooptasi kekuasaan, di mana negara itu berubah dari yang pelayan publik menjadi perpanjangan tangan oligarki. Seperti yang digambarkan oleh Fedi Hadis, di mana kita menghadapi kapitalisme birokrat yang meminggirkan rakyat demi proyek elit. Dalam demokrasi, ini merupakan bentuk kegagalan representasi, teman-teman. Ketika suara rakyat kalah oleh kuasa modal. Kemudian
Apa yang seharusnya dilakukan DPR? Seharusnya dia melakukan pembentukan panja atau pansus khusus untuk apa? Untuk membahas lebih lanjut tentang permasalahan proyek ini. Lalu mereka harus mendesak pemerintah untuk keterbukaan informasi publik tentang pembangunan PSN ini. Lalu libatkan masyarakat sipil dan akademisi untuk mengkaji ini bersama-sama. Lalu melakukan investigasi lapangan bersama rakyat, melihat dampaknya secara langsung, bukan cuma hanya pernyataan di media saja. Lalu merevisi undang-undang yang memberi celah pada korporasi untuk menggusur rakyat, bukan malah mendukungnya, teman-teman. DPR ini itu memang sudah pro dengan pemerintah. Ini bukan soal teknis, teman-teman. Mengenai ini soal keberpihakan. Apakah DPR berpihak pada rakyat atau pada pemodal? Pembangunan bukanlah sekedar membangun gedung, tapi tentang membangun keadilan. Jika rakyat tak lagi diwakili, jika suara mereka tak sampai ke parlemen, maka demokrasi kita hanya tinggal seremoni, teman-teman. Hanya sebagai upacara saja, simbolis. Dan kita sebagai warga itu tidak bisa terus diam, karena suara yang paling kecil jika diabaikan terus-menerus akan menjadi jeritan yang mengguncang kekuasaan. Kita harus dukung suara rakyat. Bantu sebarkan video ini, teman-teman. Jangan lupa like, subscribe, dan tinggalkan komentar jika kamu percaya bahwa pembangunan itu harus adil dan DPR RI harus kembali ke pangkuan rakyat. Intinya, dalam praktikum ini, kalau kita lihat dari teori Hannah-Pitkin, ini merupakan maksud representasi simbolik saja. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.